Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 19 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu saham SMGR. Untuk saham SMGR 3 hari terakhir ini cenderung sideways ya, sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 4140 50 area sini, 4150 area resisten untuk saham SMGR ya. Semoga aja untuk minggu depan bisa breakout atau besok Senin ya. Mengingat dalam beberapa hari terakhir walaupun laporan kuartal 2-nya itu agak mengecewakan, tapi kan sebagian investor asingnya masuk cukup banyak di saham SMGR. Kalau kita lihat untuk transaksinya SMGR Jumat kemarin tanggal 16 Agustus masih masuk 12,7 M. Kalau kita lihat dari harga bawah, kita cek dari tanggal berapa ini, dari tanggal 5 Agustus atau dari awal bulan ini ya, untuk saham SMGR dari awal bulan ini. Di tanggal 1 Agustus net P 70 eman lebih ya, paling nggak asingnya nggak distribusi setelah laporan kuartal 2-nya update. Secara valuasinya juga cukup menarik ya untuk saham SMGR, jadi untuk investasi pun masih cukup menarik juga. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 16 Agustus hari Jumat kemarin, secara keseluruhan sih ya ada sedikit akumulasi walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Yang jadi market maker utamanya YU net P 9,3 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir YU terus akumulasi di saham SMGR. Ini kelihatan sekali ya, untuk YU-nya udah net P 77,1 M di saham SMGR untuk YU versi asingnya aja. Net P 79,3 M dan sampai hari Jumat pun masih masuk ya 10,3. Jadi dalam satu minggu terakhir ini cenderung diakumulasi oleh YU. Semoga aja YU mau jaga harga untuk saham SMGR besok Senin atau minggu depan. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways ya, sedikit di bawah resistennya ya, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ya dan mulai ngejar 4.600. Ini resisten selanjutnya, misal minggu besok bisa breakout di atas 4150. Kalau kita lihat untuk SMGR di harga saat ini valuasinya masih cukup menarik ya, masih cukup murah. Walaupun laporan kuartal 2-nya agak mengecewakan, cuman kan aslinya belum distribusi ya, malah cenderung masih masuk walaupun jumlahnya belum terlalu banyak. Valuasinya menarik 0,63%, jadi ya harusnya kalaupun gagal breakout dan malah masih turun ya, semoga aja resikonya nggak terlalu gede ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR. Pantau aja level 4150 untuk besok Senin, semoga bisa breakout di atas itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini udah cukup lama nggak kita bahas ya. Untuk harga sahamnya kemarin sih sempat naik, cuman gagal breakout di atas 2380, malah koreksi turun ya dalam 2 hari terakhir ini, hari Kamis Jumatnya turun lumayan dalam 1,71% ke level 2300. Secara teknikal untuk resistennya masih di 2380 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya MDKA, kalau kita lihat dari awal bulan net sell untuk asingnya ya sebanyak 100 M lebih, dan untuk hari Jumat net P 4,3 M, hitungannya belum terlalu banyak, dan kalau kita perhatikan cenderung sepi. MDKA kalau kita lihat di sini sih tanggal 16 kemarin juga belum ada yang akumulasi banyak banget ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk saham MDKA ini ada KI sih yang cenderung akumulasi, cuman versi lokal ya. Untuk KI versi lokalnya net P 41,5 M. Untuk asingnya sendiri cenderung jualan net sell. Dalam satu minggu terakhir ini net sell sebanyak 7,5 M. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah diupdate untuk saham MDKA? Belum ya, semoga aja bisa positif sih harapan kita ya.
kita tunggu aja, tapi secara technical sih mungkin kalau secara history itu kayaknya masih di area bawah ya, masih di area bottomnya. Jadi ya disclaimer juga buat teman-teman yang mau masuk untuk scalping atau trading bisa dipantau untuk saham MTKA, mengingat harganya udah berada di area support kuat lah hitungannya untuk saham MTKA ya. Ya mungkin untuk polanya beberapa hari ke depan ya, selama belum ada sentimennya gimana cenderung sideways atau konsolidasi di harga bottomnya ini antara support 2220 sampai 2380, tapi kalau berhasil breakout di atas ini 2380 ya mulai ngejar 2500-an. Dan untuk saham MTK itu kita tahu sendiri ya, untuk karakternya kadang sekali naik cukup tinggi untuk ngegasnya ya. Jadi ya kalau mau entry siapa tahu minggu depan ada yang goreng naik, antisipasi aja di bawah harga terendahnya waktu itu 2150 ya kalau mau antisipasi. Kalau enggak ya disclaimer juga. Mungkin seperti itu sih untuk saham MTKA, ini udah di area bottom, jadi mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading bisa dimasukkan ke list. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA ya, yang kemarin Jumat koreksi lumayan dalam 3% lebih ke level 10.100 ya, koreksi 3% lebih, itu hitungannya lumayan dalam sih untuk TPIA, tapi masih berada di atas supportnya ya. Untuk supportnya masih di 9850, 9875 itu area support untuk saham TPA. Semoga aja untuk besok Senin kalaupun turun nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau jebol di bawah ini ya potensi ke 9500. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA dalam satu minggu terakhir ini aslinya keluar 26M, untuk hari Jumat aja net sell 69,7 ya. Jadi kemarin Jumat didistribusi oleh asing. Hati-hati, aslinya udah mulai keluar ini. Apalagi secara teknikal juga harganya udah di pucuk ya, tidak terlalu direkomendasikan buat beli. Tapi ya akhiran ini dalam satu minggu terakhir ada beberapa retail yang masuk di harga atas ya. Ada NI, UXC, XL ini pada masuk sih. Kalau untuk scalping trading pun ya harga nggak saya prediksi ya jangan ragu buat cut loss ya. Itu pun kalaupun mau entry amannya nunggu dekat area support atau ketika habis breakout resistennya, itu lebih aman. Jadi antisipasinya bisa nggak terlalu dalam gitu ya untuk resikonya. Untuk besok kalau lihat transaksi dalam satu minggu terakhir ini kan ini kelihatan sekali cenderung ada sedikit distribusi lah ya untuk saham TPIA. Kalau kita lihat kemarin Jumat tanggal 16 juga didistribusi oleh BKAK dan keduanya broker-broker asingnya net sell, padahal dulu sering net buy terus ya, tapi ini aslinya udah mulai keluar dan harga sahamnya turun cukup dalam. Hati-hati aja, apalagi ini kalau kita lihat untuk broker-broker lokal sebagian retail masuk di harga atas. Ya hati-hati aja ya, semoga aja nggak jebol di bawah 9875 untuk besok Senin. Pantau aja area supportnya ini, semoga aja bisa mantul naik. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi, kalau mau trading minat masuk di saham TPA ya pantau aja area supportnya 9850, 9875. Apakah ada tanda-tanda pullback ketika berada di area sini atau enggak. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang harganya belum breakout ya, udah cukup lama sideways untuk harganya di range area antara support 1500-an sampai 1600-an. Ya mungkin kalau polanya seperti ini untuk swing cukup menarik ya, ambil ketika berada di dekat area support dan taking profit dekat area resisten. Untuk polanya masih seperti ini aja ya, masih cenderung konsolidasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas Jumat kemarin tanggal 16 Agustus aslinya masuk 3M aja dan hitungannya nilai transaksinya nggak terlalu gede, jadi cenderung sepi untuk saham Pegas. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir juga masih net buy sih untuk aslinya, nggak distribusi tapi juga nggak akumulasi banyak-banyak banget ya. Cenderung sepi, harganya cenderung sideways. Kalau kita lihat untuk transaksinya Jumat kemarin ini kita bisa lihat benar-benar nggak ada yang akumulasi, juga nggak ada yang distribusi banyak-banyak.
Untuk nilai transaksinya juga paling gede BK itu pun cuma 8,1 M ya. Jadi untuk saham bekas cenderung sepi. Kemungkinan kalau transaksinya masih seperti kemarin-kemarin ya play-nya masih sideways ya. Karena ini udah dekat area resisten, jadi kurang direkomendasikan buat beli. Tapi kembali lagi disclaimer, amannya kalau mau entry itu nunggu konfirmasi breakout aja di volume yang gede atau ketika harganya berada di dekat area support ya. Takutnya malah cenderung turun kan, yang penting ambil aja di area support ya, jadi nggak rugi di waktu. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham bekas. Lihat transaksi kemarin Jumat cenderung sepi ya, kemungkinan kalau nggak sideways hati-hati aja kalau harga sahamnya turun ya. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya bekas apakah udah diupdate, lihat di RTI sih belum diupdate. Mungkin nunggu sampai laporan kuartal 2-nya update, atau buat teman-teman yang udah punya rumor ya bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk saham bekas semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus dan bisa breakout di atas 1630-an. Oke, itu untuk saham bekas. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang harganya cenderung sideways sih. Ya kemarin sih naik, cuman nggak terlalu tinggi 1,11%. Close di area resistennya 2730, sempat mencoba breakout cuman masih kayaknya belum sempurna ya. Close di area resistennya 2730 pas. Jadi mungkin lihat aja di awal market sih untuk saham PTBA besok Senin, semoga aja bisa langsung hijau dan ngejar 2830. Ini resisten selanjutnya untuk saham PTBA, misal besok Senin langsung hijau ya, dan untuk supportnya cukup dalam di 2625. Jadi ya lihat aja sih di awal market, semoga bisa langsung hijau. Dan buat teman-teman misal yang minat entry, kalau untuk trading kalau mau diantisipasi ya bisa sedikit di bawah 2700-an ya kalau mau diantisipasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA, Bumi ya yang naik cukup tinggi kemarin Jumat itu, batu bara. Dalam satu minggu terakhir ini sih hasilnya net buy 40,9 M. Kalau untuk Jumat aja tanggal 16 masuk ya 23,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham PTBA Jumat kemarin setelah keseluruhan BK 100% transaksinya B di saham PTBA ya, BK versi asing cenderung akumulasi. Dan untuk lokalnya yang keluar juga sebagian retail XL, XC ya, NI, CC, PD retail. Jadi mudah-mudahan sih kayaknya ada potensi masih naik, semoga aja untuk besok minggu depan atau Senin ya. Kita lihat aja, semoga bisa ngejar 382830. Breakout di atas itu berarti ngejar resistennya yang di 2950. Kalau melihat sektor batubara udah mulai uptrend sih, kemungkinan PTBA juga ikut-ikutan naik sih. Jadi kalau mau masuk untuk swing, disclaimer untuk target price-nya ya di sini untuk TP1-nya 2830, untuk TP2-nya bisa ke 2960-50-an ya kalau mau swing di saham PTBA ya. Kemungkinan kalau nggak sideways cenderung naik sih mudah-mudahan ya. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, bagian retailnya keluar dan asingnya masuk, ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Harum. Harum malah koreksi turun ya. Harum itu Jumat kemarin turun 3% lebih ke level 1335 ya. Soalnya gagal breakout. Cuman walaupun turun 3% lebih, ini masih berada di atas support auto pas ya. Ini di area supportnya 1335. Sempat hijau sebenarnya untuk kemarin Jumat itu, sempat naik nguji resistennya di 1395. 1395 harga tertingginya ya, mencoba breakout gagal malah dibanting turun dan close di area support. Semoga aja sih bisa langsung hijau untuk saham Harum ya. Jadi mungkin polanya akan seperti ini secara teknikal. Selama nggak jebol aja untuk besok Senin di bawah 1330 ya. Lihat di awal market semoga langsung hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya Harum hari Jumat kemarin aslinya keluar 3,5 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net buy tapi 14,8 ya. Jadi mungkin sebagian taking profit.
BBKZ ini versi asing ya, 100% jualan. Oh, BBKZ nya versi lokal ya, jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk asingnya sendiri net sell sih. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak untuk asingnya ada BK. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya, ini sih cenderung diakumulasi oleh BK ya. Net B 36,7 M ini BK versi lokal dan BK versi asing sama-sama masuk di saham Harum. Mungkin buat patokan teknikalnya aja, lihat di awal market. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau swing, nanti target price-nya di 1390-an. Dan kalau mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 1320 ya kalau mau diantisipasi. Kalau enggak ya disclaimer juga. Untuk saham Harum kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya, untuk Harum laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya. Ya walaupun secara tahunan dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin turun, cuman kan ini naiknya cukup signifikan ya dibandingkan kuartal 1 secara EPS. Jadi sentimennya lumayan positif sih sebenarnya. Valuasinya di harga saat ini PBB-nya 1 kali lebih. ROE-nya 8%. Ya nggak murah-murah banget sih. Lebih menarik Adaro ya kayaknya ya. Atau PTBA coba kita lihat. Untuk PTBA laporan kuartal 2-nya naik ya dibandingkan kuartal 1. Jadi ada sentimen bagus juga. PBB-nya 1,6, ROE 20%. Tadi ROE-nya lumayan tinggi ya untuk PTBA dibandingkan Harum. Jadi kayaknya kalau disuruh milih mending di PTBA aja sih secara fundamental ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk PTBA DER-nya 97, lumayan gede sih. Untuk Harum tadi berapa? Untuk Harum DER-nya 100% lebih ya. Untuk liquidity ratio-nya juga lebih bagusan PTBA. Oke. Itu untuk saham Harum. Kembali lagi disclaimer ya, pantau aja untuk besok di awal market gimana. Kalau langsung merah hati-hati, supaya lumayan dalam, ada di 1270. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR nih saham yang ya hitungannya cukup kuat ya untuk harganya. Kemarin Jumat naik 1% lebih. Secara teknikal masih di sini untuk resistennya 25.300. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR tanggal 12 berarti seminggu terakhir ya. Kita lihat dari 16 hari Jumat aja net B 7,3 M. UNTR kalau kita lihat lebih detail sih hari Jumat kemarin tanggal 16 Agustus. Ya sebenarnya belum ada yang akumulasi banget ya, belum ada yang akumulasi banyak. Untuk asingnya juga sebagian masih keluar ya, ZP, AK ini versi asing juga keluar lumayan banyak, walaupun yang masuk juga lebih banyak, BK, BP, CC, ZP, YO, cuman masih sebagian keluar sih. Kalau kita lihat dari awal bulan, yang akumulasi ZP, yang distribusi BB-nya BP versi asing ya. Untuk asingnya apakah masih keluar BB? Kemarin masuk sih 9,8 M. Untuk laporan kuartal 2-nya naik ya, walaupun secara tahunan turun, cuman dibandingkan kuartal 1 naik sih. Untuk saham UNTR ya, kalaupun tahun 2024 ini IPS-nya turun, itu kayaknya nggak signifikan banget ya. Kalau kita lihat pendapatannya itu cenderung konsisten sih, ini ya mengalami sedikit penurunan, tapi masih cukup menarik juga sih buat dikoleksi sebenarnya ya. Cuman ya sabar aja untuk saham UNTR. Di harga saat ini valuasinya hitungannya sih ya nggak mahal-mahal banget ya. ROE-nya lumayan 22%, kemudian PBV-nya yang nggak mahal-mahal banget, 1 kali lebih dikit. PER-nya 4 kali loh, dan dividend yield-nya lumayan gede 9%, jadi sebenarnya fundamentalnya cukup bagus. Mungkin untuk besok Senin cenderung
apa ya, ya pantau aja resistennya ini 25.300 ya, semoga aja bisa breakout di atas itu untuk minggu depan. Tapi kalau belum bisa breakout, kemungkinan kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget sih menurut saya, mentok di 24.400 mudah-mudahan. Oke, kita lihat aja untuk besok Senin gimana. Kalau mau entry untuk swing ya amannya ketika berada di area supportnya ini. Nanti untuk target price-nya di 25.300-an. Tapi kalau mau masuk untuk besok sih ya disclaimer ya. Tapi untuk jangka panjang, untuk swing atau trading kurang pas sih kalau di tengah-tengah seperti ini. Oke, itu untuk saham NTR. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR ya, yang naik cukup tinggi. Coba kita lihat untuk saham SMDR, siapa yang naikin, naik cukup tinggi 9% lebih loh. Jadi kan hari Kamisnya close pas di area support, hari Jumatnya langsung ngegas naik, bahkan breakout ya saat 240 langsung uji resistennya lagi yang di 255. Close nya di kok 255, 356 ya, kelipatan 2. Kok 356, 354, close-nya di 356, berarti sedikit breakout ini. Semoga aja bisa bertahan sih untuk besok Senin di atas 354. Coba kita lihat apakah ada yang akumulasi untuk saham SMDR. Hari Jumat sih aslinya masuk ya, 300-an juta aja. Kok 300-an, 758 jutaan. Kalau kita lihat lebih detail, SMDR yang naikin siapa? Market makernya sih YP dan net sell 1,4 M ya. Kalau kita perhatikan sih emang ada yang akumulasi yaitu OD, FS, LG, dan yang keluar ya didominasi broker-broker retail. Jadi retailnya keluar ya, jadi buat naik bebannya agak berkurang ini. Untuk saham SMKR agak loss gitu ya naiknya. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi di awal market masih hijau ya. Untuk target price-nya buat teman-teman yang mau trading atau scalping ada di 372. Ini resistennya dan support tertekannya di 354 ya. Mungkin yang misal minta nge-HK ya, disclaimer juga ya, kalau mau antisipasi sedikit di bawah 350-an. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya sih secara tahunan memang turun, cuman dibandingkan kuartal 1 ada peningkatan sih untuk sama SMDR ya. Dan saat ini PBV-nya 0,7, PR-nya 7 kali, ROE-nya 9 kali. Ya kalau dibilang murah ya lumayan sih murah, cuman kalau kita lihat histori SMDR ya belum murah-murah banget ya. Untuk saat ini mending untuk trading aja sih. Pantau aja level ini 354 ya untuk besok Senin. Semoga masih bisa bertahan di atas itu, soalnya kalau jebol di bawah itu supportnya lumayan dalam, balik lagi ke 340. Itu untuk saham SMDR cenderung kalau nggak sideways mudah-mudahan naik sih, lebih cenderung kok itu. Cuman nggak tahu juga ya, soalnya market itu dinamis, kalau tiba-tiba jebol support kan ya antisipasi aja, itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham SMDR. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan coba cek saham Avia ya. Coba kita bahas ini untuk saham yang jarang sekali kita bahas ya. Tapi karena harganya udah di level 400-an ya, ini mungkin yang bikin menarik ya. Untuk saham Avia udah turun lumayan dalam dari harga IPO-nya. IPO-nya di harga 800-an dan ini 400-an. Ya 50%-an lah kurang lebih. Jadi dengan fundamental yang cukup bagus ya, seharusnya menarik buat dilirik ya. Mungkin untuk jangka panjang, apalagi ini tiap tahun kan bagi dividen terus. Harganya malah cenderung turun. Walaupun secara valuasi ya bukannya mahal juga ya, kalau kita lihat fundamentalnya sih harga saat ini masih lumayan menarik untuk saham Avia di angka 3 kalian kalau nggak salah ya 3,07. Dan yang menariknya ini hampir nggak punya hutang ya. Untuk saham Avia itu hutangnya kecil, jadi keuangannya cukup kuat.
Harga saat ini sebenarnya menarik sih kalau kita lihat secara histori, secara fundamental juga untuk saham Avia menarik. Harusnya kalau mau entry di harga saat ini resikonya nggak terlalu dalam ya, nggak seperti pas di harga 700 atau 800-an. Menurut saya sih cukup menarik buat dipantau untuk saham Avia ya. Ya untuk support kuatnya sih di sini di harga terendahnya waktu itu 420-an ya. Cuman kalau secara Fibonacci terdekat supportnya ada di 460 ya. Kalau mau entry untuk cicil-cicil disclaimer sih. Untuk jangka panjang lumayan untuk saham Avia, kemungkinan sih aman ya. Kalaupun nahan floating loss berani lah untuk saham Avia. Yang penting belinya pakai uang dingin aja. Terus secara teknikal ya, kalau kita lihat untuk transaksinya juga kalau nggak salah ada yang akumulasi sih untuk saham Avia ya, broker lokal dalam beberapa hari terakhir ini. Kemarin Jumat BK keluar yang nampung CC AK. Kalau kita lihat dari awal bulan yang pegang perang paling banyak CC ya, dan sampai hari Jumat pun CC-nya masih masuk 3M lebih. Jadi ya mungkin untuk jangka pendek cenderung sideways, cuman untuk jangka panjang mungkin bisa dipertimbangkan sih, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau aja area supportnya 460-an, semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham Avia. Oke, itu untuk saham Avia. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK ya. Ini juga udah cukup lama nggak kita bahas. Harganya sih sideways soalnya ya. MTK dalam beberapa hari terakhir ini sideways di harga bawahnya. Sempat mencoba rebound waktu itu sampai ke level 440-an, ini malah turun lagi di harga 400. Secara valuasi menarik ya, apalagi kemarin habis bagi dividen ya, di harga bawah pun bagi dividen loh untuk saham MTEK. Walaupun nggak konsisten tiap tahun, cuman kan ya kadang-kadang bagi dividen. Kalau kita lihat valuasinya harusnya cukup menarik sih untuk saham MTEK. Masih di bawah 1, apakah 0,7? 0,7 ya, kurang bagusnya ini ya, laporan kuartal 2-nya rugi lagi, minus. Tapi secara histori dihargai dengan PBB di bawah 1 itu menarik sih untuk saham MTEK. Mungkin untuk jangka panjang ya bisa dipertimbangkan. Harusnya kalaupun turun itu resikonya nggak terlalu dalam sih di harga 400-an ini. Kalaupun jebol di bawah 340-an sih, kalau menurut saya masih berani di hold ya, dengan valuasi 0,7 PBV untuk saham AVI, untuk saham MTEK. Mungkin untuk polanya beberapa hari terakhir, coba kita lihat dulu untuk transaksinya ya, siapa tahu ada yang akumulasi untuk saham MTEK. MTEK masih cenderung sepi, ini malahan didistribusi oleh KZ 1,5M dan hitungannya belum ada yang nampung. Retail-retailnya masuk lagi. Wah, ini agak berat ya buat terbang. Kalau biasanya seperti ini nunggu sebagian retail cut loss mungkin ya baru bisa terbang. Untuk polanya cenderung sideways seperti ini, jadi kalau mau entry lebih amannya nunggu dekat-dekat 390 aja. Ini support terdekatnya dan resisten terdekatnya di 404 ya. Kalau berikut di atas 404 ngejar 418. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham MTEK ya, bisa dimasukkan ke list dulu ya kalau untuk swing atau trading atau untuk investasi. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.